Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina Yuniarti. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Unisula. Jadi di sini saya akan menginterpretasikan dua video yang nantinya akan jadi tugas UTS saya pada mata kuliah Interpreting yang diampu oleh Mem Elok. Jadi di video pertama akan kita tafsirkan yaitu Europe Shipping Industry face pressure to go green. Jadi industri perkapalan Eropa berada di bawah tekanan untuk mendapatkan kapal yang lebih hijau yang menyumbang hampir 13% dari total emisi Uni Eropa dari sektor transportasi. Ada peringatan bahwa emisi ini harus dipotong secara drastis jika blok tersebut berharap untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050. Brussels menuduh industri perkapalan telah memiliki tumpangan gratis ketika datang ke pengurangan emisi. Pengiriman global menyumbang hampir 3% dari emisi karbon dioksida di dunia, tetapi sampai sekarang industri telah menghindari sistem pengisian polusi Uni Eropa sebagai bagian dari agenda kebijakan hijau Uni Eropa yang dapat segera berubah. Skema perdagangan emisi Uni Eropa adalah pasar karbon terbesar di dunia mengklaim untuk memberi harga pada polusi. Ini bertujuan untuk memaksa utilitas untuk beralih dari bahan bakar fosil ke peningkatan penggunaan energi terbarukan di bawah rencana Uni Eropa. Pengiriman akan ditambahkan untuk pertama kalinya ke sistem perdagangan Uni Eropa secara bertahap mulai 2023 yang berarti pemilik kapal perlu membeli izin karbon ketika kapal mereka mencemari lingkungan, akan menghadapi kemungkinan pindah dari pelabuhan Uni Eropa. Beberapa negara seperti Yunani telah menyuarakan beberapa kekhawatiran dan telah menyerukan tingkat lapangan bermain dengan negara-negara non-Uni Eropa. Sistem perdagangan emisi adalah sesuatu yang bekerja untuk Eropa dalam hal menurunkan emisi dan sudah beroperasi selama 1516 tahun, dan untuk sektor-sektor yang telah dicakup telah mengurangi emisi sekitar 40% pada waktu itu, dan ini adalah proses yang digerakkan oleh pasar. Para ahli juga telah memperingatkan hal itu. Emisi transportasi maritim harus dikurangi secara signifikan jika Uni Eropa berharap untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050. Lebih dari sepertiga perdagangan di antara negara-negara anggota Uni Eropa yang terjadi di rute maritim dan sektor ini didesak untuk berbuat lebih banyak untuk mendekarbonisasi emisi karbon dioksida dari industri perkapalan telah turun sekitar 20% sejak 1990. Tapi masih ada yang sangat tinggi dibandingkan dengan industri lain. Industri perkapalan telah memperingatkan bahwa pajak atas tunjangan bahan bakar dan emisi dapat meningkatkan biaya pengiriman, dan itu adalah biaya yang dapat diteruskan ke konsumen berbulan-bulan. Negosiasi dan lobby terbentang di Brussels dan sekitarnya dalam hal pengurangan emisi. Uni Eropa berharap bahwa pengiriman tidak bisa lagi dijual di bawah radar. Terima kasih. Selanjutnya video kedua yaitu tentang Jonathan Mapa, laki-laki berusia 12 tahun di Filipina yang sangat kesusahan dalam mengikuti sekolah online. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan tidak akan mengizinkan siswa untuk kembali ke sekolah sampai vaksin virus corona tersedia. Jadi sekolah akan beralih ke sistem pembelajaran jarak jauh dan dengan media online daring. Untuk mengikuti pembelajaran online, Jonathan Mapa ini harus meminjam ponsel saudara perempuannya. Namun naasnya saudara perempuannya ini telah pindah. Jadi dia terpaksa tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Jadi Jonathan Mapa ini memutuskan untuk tidak mengikuti pembelajaran online dan memilih untuk memulung sampah. Lalu uang yang dihasilkan untuk ditabung. Namun terjadi beberapa kendala seperti ibunya jatuh sakit radang dan membutuhkan uang untuk merawatnya. Jonathan Mapa ini merasa bingung dan tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi studinya, karena nyatanya Filipina berencana untuk membuka kembali sekolah hingga 120 sekolah pada November 2022 mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.